Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita perjalanan dari rumah di Tangerang Selatan menuju kantor di Setiabudi Building, Rasuna Said. Kebetulan hari ini tanggal 21 Maret. Saya bawa mobil sendiri. Nah ini sambil ngisi waktu karena kemungkinan sekitar 1,5 sampai 2 jam nih. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kayaknya ada yang lagi hangat nih Pak, yaitu kasus Silicon Valley Bank. Oke. Nah, SVB ya Pak, iya betul. Nah, itu sebenarnya kasusnya tentang apa sih Pak? Oke, jadi ya Silicon Valley Bank itu kan diberitakan adalah bank yang tutup atau collapse dalam waktu yang sangat singkat ya. Bahkan ada bilang tuh less than 48 hours ya, kurang dari 48 jam gitu ya. Nah, yang terjadi di Silicon Valley itu kan dia performance-nya sangat luar biasa di waktu-waktu ketika industri teknologi gitu ya. Industri teknologi, industri yang berbasis IT gitu ya. Itu booming. Itu dia rich of cash gitu. Dia banyak sekali cash yang dia punya karena perusahaan-perusahaan itu pada taruh uangnya kan di sana. Terlebih pas corona kemarin ya Pak. Pas corona kemarin dan orang nggak ada investment apa-apa kan, orang kan pada diem kan. Kalau uang masuk ke bank maka itu akan dipinjamkan kan, karena kalau nggak dipinjamkan bank akan rugi karena ada biaya operasional, ada biaya bunga, ada biaya lain-lain. Sementara dia zero dapatnya, maka uang itu harus dikeluarin, harus dipinjemin ke orang. Ketika dia pinjemin di orang, dia dapat cost of revenue, dapat penghasilannya berupa bunga juga kan. Nah, tinggal bank bermain di selisih nih antara bunga yang harus dia bayarkan kepada deposan dengan bunga yang dia dapatkan dari para krediturnya. Nah, sebetulnya prinsip kerja bank kan sesimpel itu, tapi karena ini menyangkut uang orang banyak, maka pemerintah perlu meregulasi ya. Kalau kemudian bank terlalu banyak menyimpan uang, tapi yang dia salurkan sebagai kredit itu sangat sedikit, dia pasti akan suffer, dia pasti akan rugi. Kenapa? Karena cost-nya dia lebih tinggi dibandingkan revenue-nya dia. Dia harus ada kecukupan perbandingan antara uang yang dikeluarkan dan uang yang didapatkan gitu, yang didapatkan dari deposan. Karena itu bukan zero cost kan, uang yang duduk ya, yang diam di bank itu bukan zero cost, itu ada cost-nya. Uang tuh menumpuk banyak di bank, termasuk di Silicon Valley Bank. Di sisi lain, investment atau debitur ini mereka nggak ekspansif kan karena krisis kan. Nah, sehingga ada ketimpangan nih antara biaya yang dia harus bayarkan ke deposan, ke pemilik savings gitu ya, dengan pendapatan yang didapatkan dari peminjam, para borrower, para debitur, dan uangnya terlalu banyak di sana. Nah, ketika itu yang terjadi, bank Silicon Valley Bank mengambil keputusan yang cukup beresiko ya. Di satu sisi sebetulnya dia pengen main aman, tapi cukup beresiko karena menempatkan sebagian besar dananya di US Treasury. US Treasury itu ya kayak surat berharga gitu ya. Kalau di Indonesia kayak ORI ya, obligasi gitu ya. Kemudian jangka waktu, jadi kalau misalnya teman-teman coba cari tahu ya, kalau surat berharga itu dia ada jatuh temponya tuh. Dia tidak bisa dicairkan, dia tidak bisa diuangkan kembali sebelum jatuh tempo turun. Dan US Treasury jatuh temponya cukup panjang ya, 10 tahun. Nah, ketika terjadi inflasi ya. Nah, kalau rumus inflasi secara fiskal, counternya pasti naikin suku bunga. Kenapa naikin suku bunga? Biar menarik uang ke bank kan, sehingga nilai uang terjaga, nggak kena inflasinya terlalu tajam gitu. Dan
Federal, Bank Fed menaikkan suku bunga tuh 3,2, 3 naik terus sampai 4, bahkan mungkin lebih dari 4. Dan itu saya nggak tahu ya, ada yang bilang bahwa itu the highest Fed interest in the history. Si SVB ini melakukan cut loss action, yaitu dengan menjual US Treasury-nya itu, melepas itu. Dan tentu melepasnya dalam keadaan rugi, karena orang siapa yang mau beli US Treasury dengan 1,9%, sementara existing rate-nya aja udah 4% lebih gitu. Jadi dia cut loss. Saya nggak begitu note ya berapa jumlah kerugiannya. Saya pikir lebih dari 20 billion US dollar. Cuman itu titik awalnya ya Pak? Itu titik awalnya. Nah, sama nih di hampir semua kejadian kolapsnya bank ya, kita juga pernah ngalamin dulu kan tahun 98. Publik panik ya. Publik panik nih, aduh bank yang tempat saya naruh uang kolaps nih, gimana nih. Akhirnya publik melakukan yang disebut rush itu. Ambil uang, cash out. Pada suatu keadaan di mana SVB sudah tidak memiliki available cash, cadangan cash habis, sehingga pemerintah memutuskan untuk shutdown. Nah itu sebetulnya ceritanya kenapa SVB itu sampai shutdown begitu. Padahal yang dikhawatirkan sebetulnya adalah efek ikutan ya, atau efek karambol tuh. Sama kejadian di Indonesia dulu itu, ketika ada satu bank kolaps, itu banyak yang mengkhawatirkan itu akan merembet ke bank lain karena kepercayaan terhadap institusi perbankan runtuh kan. Orang mulai tarik. Bandwagon effect ya Pak ya. Iya betul. Nah itu saya nggak tahu apakah itu akan merembet secara global ya. Apakah itu hanya terlokalisir di Amerika saja, atau pemerintah Amerika bisa melokalisir kasus itu, karena ini sangat cepat kan, yang diulang dalam 48 jam, dan nampaknya pemerintah di sana juga belum mempersiapkan langkah antisipatif gitu, karena cepat sekali. Gitu. Kasusnya tahu-tahu langsung hancur. Iya. Berarti kalau dari pandangan Bapak, mungkin untuk secara global kasus SVB gini belum terlalu berpengaruh ya kita ya? Kalau di Indonesia itu belum berpengaruh ya. Publik juga tidak ada reaksi negatif. Saya nggak tahu di bursa apakah ada koreksi terhadap harga saham di bank-bank blue chip di bursa, tapi sepertinya tidak ada gitu ya. Tapi seenggaknya dari kasus FVB gini ada beberapa poin-poin mungkin yang bisa jadikan acuan kita untuk lebih berantisipasi kali ya Pak ya? Iya, itu sebetulnya bukan hal yang mudah untuk diantisipasi ya untuk SVB, karena tidak ada yang menyangka Amerika akan menaikkan suku bunga sebesar itu, setinggi ini gitu ya, nggak ada yang menyangka gitu, karena Amerika kan salah satu rezim suku bunga rendah, sedikit berbeda sama Indonesia ya. Indonesia kan bunganya. Oke. Thank you. Kita lanjutkan perjalanan, ini masih seperempat perjalanan. Tetap semangat di hari Selasa pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.